Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang reaksi kesetimbangan bagian keempat, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Oke, kita bahas dulu tentang pergeseran kesetimbangan. Ilmuwan yang namanya Henry Louis Gatlin menyatakan bahwa jika terhadap suatu kesetimbangan dilakukan aksi atau tindakan tertentu, maka sistem itu akan berubah sedemikian rupa sehingga pengaruh aksi tersebut akan menjadi sekecil mungkin. Nah, ini dikemukakan oleh Henry Louis Gatlin dengan asas Gatlin. Baik. Sekarang faktor-faktor mempengaruhi kesetimbangan. Kita tahu bahwasanya dalam suatu reaksi kesetimbangan ada arah panah bola balik, itu artinya reaktan bisa berubah menjadi produk dan produk bisa kembali menjadi reaktan. Nah, ketika reaktan menjadi produk menjadi reaktan, itu nanti ada yang namanya pergeseran kesetimbangan ke reaktan atau ke produk. Nah, pergeseran kesetimbangan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah konsentrasi. Baik, yang pertama konsentrasi. Jika konsentrasi suatu zat ini ditambah, maka reaksi akan bergeser dari arah itu. Contoh, ini ada persamaan reaksi seperti ini, ya, ada seperti ini, ada reaktan, ada produk. Jika konsentrasi di reaktan ini saya tambah, maka reaksi akan bergeser ke arah kanan. Kebalikannya, jika reaksi di sebelah kanan di produk ini saya tambah konsentrasinya, maka reaksi akan bergeser ke arah kiri. Ini faktor yang pertama, konsentrasi. Faktor yang kedua adalah tekanan dan volume. Tekanan itu pasti berbanding terbalik dengan volume. Kita ambil contoh piston ini. Piston, ya. Jika dalam piston ini tekanan ini kita perbesar, maka volume di sini akan semakin kecil, ya. Kemudian kebalikannya, jika tekanan diperkecil, maka volumenya akan semakin besar, sehingga tekanan dan volume ini akan selalu berbanding terbalik. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan salah satunya tekanan dan volume. Jika tekanan ditambah atau volume diperkecil, maka reaksi akan bergeser ke arah koefisien yang terkecil. Kita ambil contoh yang di bawahnya tadi. Nah, kalau kita perhatikan di situ, jika tekanan dalam suatu reaksi ini tekanannya diperbesar atau volume diperkecil, kita perhatikan di reaktan di sini ada koefisien 2, di sini ada koefisien 2 ditambah 1 menjadi 3, sehingga ya ini 2, ini 3, sehingga jika tekanan dan volume tekanan ini ditambah atau volume diperkecil, maka reaksi akan bergeser ke arah kiri. Kenapa? Karena dia bergeser ke arah koefisien yang terkecil. Karena di sini 2, di sini 3. Sebaliknya, jika tekanannya ini dikurangi atau volume diperbesar, maka reaksi akan bergeser ke arah koefisien yang terbesar. Sehingga di sini kalau tekanannya tekanannya diperkecil, volume diperbesar, maka dia akan bergeser ke arah kanan. Karena di sini ke arah kanan koefisiennya tidak lebih besar bila dibandingkan dengan di reaktan. Yang ketiga adalah suhu. Jika suhu dinaikkan, maka reaksi akan bergeser ke arah reaksi endoterm. Kita tahu bahwasanya reaksi ini adalah reaksi eksoterm. Itu artinya jika arahnya ke kanan, maka dikatakan sebagai reaksi ekso. Ini ekso. Sehingga yang ke kiri dikatakan sebagai reaksi endo. Jika delta-nya di sini adalah negatif. Kalau di sini delta-nya positif, nanti kebalikan, yang ke kanan itu endo, yang ke kiri itu ekso. Nah, jika suhu dinaikkan, ya, maka reaksi akan bergeser ke arah endo. Jadi dalam sistem ini jika suhunya dinaikkan, maka reaksi akan bergeser ke arah endo. Ke arah endo itu yang mana? Yaitu ke arah kiri. Kalau ke arah kanan namanya reaksi ekso. Sebaliknya, nanti jika suhunya diturunkan, maka nanti dia akan bergeser ke arah ekso. Nanti jika suhunya diturunkan ke arah ekso yang mana? Yaitu ke arah kanan, seperti ini. Yaitu suhu. Kemudian yang keempat adalah katalis. Katalis ini sebenarnya tidak berpengaruh terhadap pergeseran kesetimbangan.
tapi dia hanya mempercepat proses tercapainya keseimbangan. Ini fungsi dari katalis. Nah, dalam keseimbangan industri, salah satunya adalah proses Haber-Bosch pada pembuatan amonia. Nah, di sini ada proses pembuatan amonia dari gas N2 dan gas H2, ya, dan nanti akan menghasilkan gas NH3, liquid amonia dari sini. Dengan persamaan reaksinya seperti ini. Nah, dalam suatu industri untuk menghasilkan amonia yang sebesar-besarnya, maka reaksi harus bergeser ke arah kanan, ya, harus ke arah kanan. Nah, maka kita harus melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan. Yang pertama adalah konsentrasi. Caranya produk NH3 biar banyak, maka konsentrasi N2 dan NH3 itu harus diperbanyak, sehingga reaksi akan bergeser ke kanan, sehingga NH3 akan semakin banyak. Yang kedua, tekanan diperbesar atau volume diperkecil. Kita tahu bahwa jika tekanan besar atau volume diperkecil, maka reaksi akan bergeser ke arah koefisien yang terkecil. Kalau kita perhatikan di sini koefisiennya 4, di sini koefisiennya 2. Sehingga jika tekanan diperbesar, volume diperkecil, maka reaksi akan bergeser ke arah kanan yang menyebabkan produk NH3 akan semakin banyak. Yang keempat adalah suhu diturunkan. Untuk mendapatkan produk yang banyak, ketika suhu diturunkan, maka reaksi akan bergeser ke arah reaksi eksoterm, ke arah kanan. Jadi untuk mendapatkan NH3 yang sebanyak-banyaknya, maka keempat faktor ini harus diperhatikan dalam dunia industri. Baik, saya kira itu dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.